masuk aplikasi B, login lagi. Nah, nantinya Bapak Ibu cukup login ke dalam satu aplikasi, di situ akan terdapat banyak menu-menu yang saling terintegrasi untuk memudahkan layanan kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah proses bisnis penyampaian SPT. Nanti juga dijelaskan oleh Mbak Lia dan Mbak Desi. SPT itu apa aja sih gitu. Nah, nantinya Bapak Ibu, kalau kemarin saat ini SPT itu menggunakan beberapa aplikasi, nantinya akan tersinkronisasi, terintegrasi menjadi satu aplikasi di dalam akun wajib pajak atau taxpayer portal. Termasuk juga di situ apabila Bapak Ibu membuat faktur atau bukti potong dan seterusnya, nanti datanya akan langsung bisa diambil untuk laporan SPT, cukup dengan satu akun. Kemudian layanan proses bisnis yang keempat adalah layanan perpajakan. Nah, misalnya nih Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran pajak atau sudah membayar pajak dan ternyata kelebihan. Nah, itu nanti bisa diminta kembali, bisa ataupun di pemindah bukuan. Nah, permohonan-permohonan tersebut nantinya bisa di-tracking sendiri oleh Bapak Ibu. Kalau selama ini kan nanya nih, Mbak, PBK saya sudah sampai mana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri prosesnya sudah sampai mana, apakah eh, semua berkas sudah dipenuhi atau masih ada yang kurang dan seterusnya, semuanya bisa di-track dari Probis Layanan Perpajakan. Kemudian ada lagi proses bisnis riwayat transaksi. Jadi ini akan memudahkan para wajib pajak untuk melihat kewajiban, hak dan kewajibannya secara lebih komprehensif. Kenapa? Karena akan bisa melihat saldo, kemudian ada tunggakan, apabila ada tunggakan, transaksi yang sudah dilakukan apa saja, itu bisa dilihat dari riwayat transaksi. Dan probis yang terakhir adalah yang keenam adalah probis pembayaran. Nah, nantinya terkait dengan kode billing, kemudian ada SPT unifikasi atau ketetapan, semuanya nanti bisa masuk di dalam satu akun taxpayer portal, yang mana Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi yang lain lagi, cukup dengan satu aplikasi. Itu kira-kira 6 probis yang akan disatukan dalam satu programnya, namanya P-Siap. Berikutnya, nah, tadi saya singgung terkait dengan NIK dan NPWP Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dulu awal mula NPWP itu adalah belum ada satu data yang bisa dipakai secara nasional. Dulu kan orang punya KTP bisa lebih dari satu kan. Nah, karena belum ada satu data yang bisa dipakai secara nasional, maka di sistem perpajakan dibuatlah satu kode khusus namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Untuk membuat NPWP tentunya minta KTP. Di situ ada NIK-nya. Dan saat ini data kependudukan kita sudah bagus, sudah ada IKTP yang mana NIK per orang itu sudah spesial, kira-kira begitu. Sehingga nantinya ke depan NPWP akan digantikan dengan NIK. Nah, ini khusus untuk orang pribadi penduduk WNI. Nah, bagaimana WNA? WNA kan tidak punya NIK. Nanti ada satu kode khusus. Kalau di NPWP selama ini Bapak Ibu itu adalah 15 digit. Artinya deretan angka yang jumlahnya 15. Di NIK kan menjadi 16 digit. Karena sistem di NIK adalah 16 digit. Maka ada satu proses namanya pemadanan NIK dan NPWP. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sistemnya, ke DJP online, akun DJP online, bisa melihat di situ apakah
NIK sama NPWP-nya sudah valid. Untuk ya, ini Bapak Ibu, ini terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP, Bapak Ibu bisa masuk ke DJP online-nya masing-masing, kira-kira begitu. Nanti akan ada 3 saat ini, data kependudukan dan data wajib pajak, data DJP itu sudah disinkronkan dan hasilnya ada 3. Ada yang langsung valid, artinya NIK dan NPWP langsung plek sama, baik nama, tanggal lahir, kemudian alamat. Ada yang perlu konfirmasi, misalnya nama di alamat di data pajak dan di data kependudukan berbeda, bisa jadi kan pindah. Nah, ini perlu konfirmasi. Kemudian ada yang perlu dimutakhirkan. Contohnya adalah Beni, BENY yang di KTP, tetapi di data pajaknya adalah BENII, sehingga perlu dimutakhirkan. Ini terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Balik lagi ke atas, Mas, 1. Nah, itu khusus untuk orang pribadi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang badan? Badan kan tentunya tidak ada NIK ya. Ada satu kode khusus, yaitu NPWP badan, instansi pemerintah, dan WNA atau orang pribadi bukan penduduk yang menggunakan 16 digit angka. NPWP plus kode khusus, sehingga digitnya menjadi 16. Untuk NPWP cabang yang dulunya itu sama dengan NPWP pusat, ya Bapak Ibu, belakangnya berbeda. Cabang pertama dia 001, kalau pusatnya 000, kemudian cabang pertama adalah 001, cabang kedua 002, dan seterusnya. Nanti akan ada kode khusus namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Apabila Bapak Ibu nanti usahanya berkembang dan memiliki cabang, nanti akan ada, untuk cabangnya akan ada NITKU. Digitnya adalah 16. Begitu terkait dengan format NPWP ke depan. Next. Format ini Bapak Ibu mulai berlaku 1 Januari 2024. Saat ini masa transisi, sehingga Bapak Ibu yang terkait dengan NPWP OP, orang pribadi, itu bisa login dengan NIK ataupun login dengan NPWP apabila sudah melakukan pemadanan tadi. Ini Bapak Ibu dampak penerapan NIK sebagai NPWP dan NPWP baru serta penghapusan NPWP cabang. Nah, saat ini proses pemadanannya adalah sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, diharapkan 1 Januari 2024 itu sudah menggunakan NPWP format baru. Nah, yang pertama yaitu untuk instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang connect langsung ke database DJP ataupun menggunakan data DJP dalam proses bisnisnya, maka perlu penyesuaian formulir dan dokumen yang mencantumkan NPWP yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit. Yang kedua, untuk instansi-instansi yang database-nya langsung terhubung dengan DJP, maka perlu melakukan penyesuaian baik dari sisi interface maupun dari sistemnya. Kemudian terkait dengan regulasi dan proses bisnis juga perlu disesuaikan dengan aturan yang baru ini. Kemudian, nih Bapak Ibu, kalau nanti ada karyawan, ini terkait dengan penghitungan PPh pasal 21-nya juga perlu disesuaikan dengan tarif ya efektif yang terbaru. Kemudian terkait dengan penyesuaian database untuk menampung format baru apabila Bapak Ibu menggunakan sistem dari 15 digit menjadi 16 digit. Ini kira-kira nanti dampak penerapan NIK sebagai NPWP. 15 digit menjadi 16 digit, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Berikutnya, ini overview saja Bapak Ibu. Nah, ini nanti ya, yang saya sampaikan tadi adalah to be ke depannya.
Mulai tahun 2024 kita akan melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa semua layanan yang diberikan oleh kantor pajak itu adalah gratis, dan apabila Bapak Ibu nanti mendapatkan layanan yang ditarik biaya ataupun ada oknum-oknum yang mengaku sebagai DJP dan meminta biaya, silahkan laporkan kepada kami melalui channel-channel pelaporan yang ada untuk menjaga integritas kami dan janji kami untuk melakukan layanan yang lebih baik kepada para wajib pajak. Demikian terkait. Nah, apabila nanti Bapak Ibu ada juga permintaan gratifikasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh petugas kami, mohon nanti disampaikan kepada kami, dilaporkan kepada kami akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian terkait dengan layanan yang ada di DJP dan proses bisnis to be yang ada di DJP. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beni atas materi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, em, kami juga mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP, harap untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP. Dan jika ada kendala, dapat menghubungi atau mendatangi KPP terdaftar seperti itu. Kemudian selanjutnya akan ada materi yang disampaikan oleh Ibu Lia Oktariani terkait hak dan kewajiban wajib pajak. Pada Ibu Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayudasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu, sebuah kebahagiaan bagi kami dapat hadir bersama Bapak Ibu semua tentunya dalam kelas pajak ini untuk membahas beberapa materi terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak, khususnya wajib pajak PKP. Namun sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Betapa manis mangga kueni. Jangan lupa beli di Pasar Bekasi. Perkenalkan, saya Lia Oktariani, penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2 Bekasi. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, adapun materi kita terdiri dari beberapa pokok bahasan. Pertama mengenai definisi wajib pajak, kemudian hak-hak wajib pajak dan apa saja kewajiban wajib pajak badan, kemudian hak dan kewajiban wajib pajak badan dalam hal terjadinya pemeriksaan pajak, dan terakhir adalah yang kelima, hak dan kewajiban wajib pajak pengusaha kena pajak. Nah, dari pokok bahasan ini, Bapak dan Ibu, kita akan langsung ke pokok bahasan pertama, yaitu secara umum apa sih sebenarnya definisi dari wajib pajak itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada dasarnya wajib pajak itu terdiri dari empat, ya. Pertama orang pribadi, kemudian badan usaha, kemudian adalah instansi pemerintah, dan terakhir adalah warisan belum terbagi. Itu masuk ke dalam kategori wajib pajak. Kalau orang pribadi kita sudah mengenal ya, paling tidak kita sendiri bisa jadi adalah wajib pajak orang pribadi. Kemudian badan usaha ya antara lain PT, CV, yayasan, mau yayasannya ada profit ataupun tidak, yayasan yang berupa non-profit ataupun badan yang berupa non-profit, maka itu masuk ke dalam kategori wajib pajak badan. Instansi pemerintah, nama lain kalau dulu adalah bendahara pemerintah gitu ya, sekarang perubahan menjadi instansi pemerintah, kemudian warisan yang tidak terbagi. Ya, next. Nah, kalau kita bicara badan, secara umum badan itu adalah berarti sekumpulan orang ya, atau modal yang
merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak usaha. Nah, itu dapat Bapak Ibu baca nantinya pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN. Maaf, Undang-Undang KUP maksud kami. Nah, Bapak Ibu, wajib pajak badan itu meliputi satu wajib pajak sebagai pembayar pajak, kemudian wajib pajak badan sebagai pemotong pajak dan wajib pajak badan sebagai pemungut pajak. Jadi itu beberapa hal yang meliputi wajib pajak badan. Tentunya wajib pajak badan tersebut mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, seperti kami sampaikan tadi bahwa wajib pajak badan itu contohnya ya PT, CV, koperasi, yayasan, firma, dan sebagainya. Dan kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua. Apa saja sih hak dari wajib pajak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib pajak badan itu memiliki hak-hak, ada 6 hak Bapak dan Ibu. Yaitu perlindungan kerahasiaan data, mendapatkan informasi, hak dalam pengembalian pajak, kemudian memperoleh hak mengajukan upaya hukum, kemudian hak mendapatkan insentif, mendapatkan fasilitas yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian wajib pajak badan juga memiliki hak Bapak dan Ibu untuk pembebasan pajak, untuk pengangsuran, dan penundaan pelaporan SPT tahunan. Nah, akan kita jelaskan lebih rincinya ya, next. Nah, hak pertama tadi kan adalah rahasia ya, rahasia informasi rahasia. Nah, Bapak dan Ibu, wajib pajak badan itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah Bapak Ibu wajib pajak badan sampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Gitu ya. Contohnya dalam kerahasiaan SPT tahunan, dalam kerahasiaan laporan keuangan, dalam kerahasiaan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kemudian ada juga data yang bersifat rahasia dan dokumen-dokumen yang bersifat rahasia yang telah disampaikan kepada DJP. Itu hak wajib pajak untuk dirahasiakan informasinya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, next. Kemudian adalah hak wajib pajak untuk memperoleh informasi. Nah, setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban perpajakannya dan tanpa dipungut biaya. Seperti yang dikatakan Pak Beni tadi berulang-ulang ya, tanpa dipungut biaya. Jadi salah satunya hak Bapak dan Ibu adalah pada hari ini nih di kelas pajak ini hak Bapak dan Ibu untuk mendapatkan informasi terkait segala peraturan mengenai perpajakan. Ya, next ketiga adalah hak wajib pajak badan dalam hal pengembalian pajak. Jadi Bapak dan Ibu, apabila pajak yang terutang pada suatu masa pajak atau tahun pajak ternyata lebih kecil dari kredit pajak yang Bapak Ibu dapatkan dari kredit pajak yang sudah dipotong oleh pemotong pajak rekanan Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu boleh mendapatkan hak pengembalian kelebihan pajak. Karena apa? Kalau pajak terutang yang lebih kecil, kredit pajaknya lebih besar, tentunya akan terjadi kelebihan bayar. Atas kelebihan bayar itu, maka Bapak dan Ibu berhak untuk mengajukan pengembalian pajak ya, bisa pengembalian pendahuluan, bisa restitusi seperti itu ya, itu hak Bapak Ibu semua. Ya, next. Hak keempat yaitu hak mengajukan upaya hukum. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan nih ya, misalnya yang dilakukan oleh DJP, kemudian diterbitkanlah sebuah surat ketetapan pajak, baik surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB, surat ketetapan kurang bayar, ataupun surat ketetapan nihil, itu salah satu bentuk dari ketetapan pajak, dan kemudian ternyata wajib pajak tidak sependapat dengan surat ketetapan pajak tersebut. Maka wajib pajak berhak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan itu Bapak Ibu boleh ajukan ke kantor wilayah di mana Bapak dan Ibu KPP tempat Bapak dan Ibu terdaftar. Nah, kemudian setelah pada proses keberatan, ternyata Bapak dan Ibu masih tidak puas nih atau tidak sependapat dengan hasil dari keberatan tersebut, maka Bapak dan Ibu bisa mengajukan lagi upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Dan kemudian langkah terakhir, apabila atas keputusan banding tersebut Bapak dan Ibu merasa tetap tidak sepakat dan tidak sepaham, maka langkah terakhir yang merupakan keputusan tertinggi ada di dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali, yang mana Bapak Ibu bisa mengajukannya ke Mahkamah Agung. Nah, dari situ nanti
akan dikeluarkan keputusan yang merupakan keputusan langkah terakhir dalam menetapkan sengketa pajak gitu ya antara WP dan DJP ya Bapak dan Ibu. Ya, next. Nah, kemudian hak kelima yaitu hak wajib pajak badan. Ini terkait dengan hak untuk mendapatkan insentif perpajakan Bapak dan Ibu. Jadi di bidang PPN kan untuk BKP tertentu atau kegiatan tertentu mendapatkan fasilitas PPN atau PPN tidak dipungut. Nah, salah satu contoh insentif pajak ini dapat kita rasakan dulu ya pada saat COVID, di mana pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak berdampak COVID-19 yang mana pada saat itu diberikan insentif bebas PPh 22 impor untuk 72 clue pada saat itu, klasifikasi lapangan usaha. Kemudian ada insentif pengurangan besaran angsuran PPh 25 untuk 156 jenis klasifikasi lapangan usaha pada saat itu. Tentunya harapannya pemerintah hadir dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Dan alhamdulillah pada saat ini ekonomi kita pun sudah mulai berangsur membaik, mulai berangsur pulih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga berhak untuk mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah atau DTP ya Bapak dan Ibu ya kalau kita singkat seperti itu. Nah, contohnya itu pemerintah memberikan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian satu rumah per satu NIK, per satu nomor induk kependudukan atau per satu NPWP. Kemudian saat ini juga pemerintah memberikan DTP atas pembelian mobil listrik ya Bapak dan Ibu. Jadi pajak ditanggung pemerintah itu bukan tidak ada pajaknya. Pajaknya ada gitu ya, dibuat ditagihkan tetapi pajaknya itu dibayar oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak bukan berarti tidak ada pajaknya. Kalau pembebasan memang tidak ada pajaknya. Itu ya bedanya. Yuk, next sekarang keenam, hak wajib pajak badan itu hak untuk pembebasan pajak, Bapak dan Ibu. Sehingga dengan alasan-alasan tertentu wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atau atas pemotongan pemungutan pajak penghasilan. Nah, kemudian ada juga hak untuk pengasuran atau penundaan pembayaran. Nah, untuk penundaan pembayaran ini tentunya dalam hal kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan misalnya untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kuasanya sehingga wajib pajak tidak mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Itu boleh boleh mengajukan pengasuran atau penundaan pembayaran. Kemudian wajib pajak juga memiliki hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Jadi kan kita kadang beberapa wajib pajak itu SPT tahunannya diaudit oleh akuntan publik ya Bapak dan Ibu ya, kantor akuntan publik. Mungkin pada saat pengauditan itu sudah mendekati masa pelaporan SPT dan namun belum selesai nih pengauditannya, maka Bapak dan Ibu boleh untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Ya, next. Nah, tadi kan ada 6 ya Bapak dan Ibu ya, hak dan kewajiban wajib pajak badan. Hak wajib pajak badan. Nah, sekarang kita kembali ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai kewajiban wajib pajak badan. Karena kita tahu tentunya kalau ada hak akan diiringi dengan adanya kewajiban ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa sih kewajiban wajib pajak badan itu. Nah, kewajiban wajib pajak badan itu sebenarnya hanya ada 4, Bapak dan Ibu. Daftar, hitung, bayar, lapor. Jadi kalau di istilah pajak itu kita singkat DHBL. Daftar, hitung, bayar, lapor. Itulah kewajiban dari wajib pajak badan. Tentunya ya next untuk pendaftaran Bapak dan Ibu sudah melaluinya ya sehingga pada saat ini Bapak dan Ibu sudah memiliki NPWP dan sudah terdaftar sebagai PKP. Itu sudah melalui tahapan pada saat Bapak dan Ibu pendaftaran. Nah, kemudian kita ke tahapan selanjutnya yaitu hitung Bapak dan Ibu. Yaitu yang mana sistem perpajakan Indonesia itu menganut sistem self assessment yang mana wajib pajak itu diberikan hak untuk memperhitungkan besarnya pajak yang
yang terutang ya, yang harus dipotong atau dipungut atau yang terutang, kira seperti itu. Nah, pada dasarnya rumus sederhana dari perhitungan pajak itu adalah tarif dikali DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak, Bapak dan Ibu. Jadi, hitung itu tarifnya sederhana. Tarif kali dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak itu bisa eh, kategorinya itu bisa bermacam-macam. Salah satunya misalnya jumlah harga jual, kemudian nilai impor apabila dia PPh 22, kemudian ada nilai ekspor, kemudian ada apa hal-hal lain ya atau beberapa nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak. Nah, tentunya DPP dasar pengenaan pajak ini tergantung dengan jenis pajak masing-masing. Jadi apakah dia PPh 22, apakah dia PPN, nah DPP itu akan berbeda-beda. Tetapi kalau rumusnya tetap tarif dikali DPP, kira-kira seperti itu, dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian dalam menghitung pajak terutang juga, seorang wajib pajak badan itu wajib melakukan kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Kewajiban memotong dan memungut sesuai ketentuan yang berlaku tergantung dengan jenis pajak kita, transaksi kita dengan rekanan. Nah, kemudian setelah itu akan disetorkan kepada kas negara. Nah, di sini kami garis bawahi Bapak dan Ibu bahwa pembayaran pajak yang sudah Bapak Ibu potong atau pungut itu atau sudah Bapak Ibu hitung itu akan disetorkan ke kas negara Bapak dan Ibu, bukan ke kantor pajak, apalagi ke petugas pajak ya. Jadi ke kas negara. Jadi kas negara itu di sini dikelola oleh Direktorat Perbendaharaan atau kalau bahasa gampangnya itu Direktorat Perbendaharaan itu seperti bendahara negara gitu ya. Dia mengelola semua jenis pembayaran yang disetorkan ke kas negara. Nah, jadi secara administrasi DJP mengelola administrasi perpajakannya, tetapi untuk mengelola uangnya itu akan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan. Nah, pemotongan di sini Bapak dan Ibu digunakan untuk PPh pasal 21, pasal 23 dan pasal 26. Nah, kemudian untuk pemungutan dilakukan untuk pengenaan PPN PPN PPh pasal 22 ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat lagi selanjutnya yaitu nah kita lihat di sini adalah sebelumnya Mas Alvin perbedaan pemotongan dan pemungutan. Nah, di sini dapat kami sampaikan apa sih perbedaan pemotongan dan apa sih perbedaan pemungutan. Sehingga jadi Pak, untuk artinya berarti bahwa pemotongan itu berarti mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima atau DPP. Kemudian pemungutan itu memungut atau menambahkan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau DPP. Jadi kalau pemotongan itu contohnya PPh pasal 4 ayat 2, pasal 21, PPh pasal 23. Nah, misalnya contohnya pasal 21, perusahaan memotong ya, melakukan pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawannya. Nah, melakukan pemotongan berarti mengurangi pembayaran gaji karyawan. Misalnya gaji karyawan, misal ya ini bisa gaji seharusnya 5 juta karena ada PPh 21-nya dipotongnya misalnya 50.000 sehingga yang dibayarkan kepada pegawainya yang netnya adalah 4.950.000. Kayak seperti itu pemotongan. Nah, kalau pemungutan misalnya di PPN nih, Bapak dan Ibu misalnya ada transaksi dengan rekanan, kemudian Bapak dan Ibu membuat faktur pajak keluaran. Nah, pada saat Bapak dan Ibu membuat faktur pajak keluaran, tentunya ada PPN di dalam situ, yaitu 11% misalnya. Misalnya PPN DPP-nya 10 juta, sehingga PPN-nya 1,1 ya, kan 11%, 1,1 juta. Nah, pada saat Bapak dan Ibu mengeluarkan faktur tersebut, Bapak dan Ibu meminta pembayaran dari rekanan memungut itu sebesar
11 11 juta 100 rupiah karena ditambah PPN-nya kita masukkan ke dalam tagihan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu perbedaan pemotongan dan pemungutan. Ya, next. Nah, kemudian jenis pajak tadi sudah kita sampaikan, PPh 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, PPN, Bea Matra. Ini salah satunya, beberapa jenisnya. Kalau PPh 21, pemotongan penghasilan dibayarkan kepada orang pribadi. Kalau 22, atas pembelian barang. Dan ini dua-dua ini biasanya juga dilakukan oleh wajib pajak pungut badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian pasal 23 atas jasa, sewa, ya selain yang termasuk ke dalam objek pajak PPh pasal 21. Karena kalau 21 itu rata-rata pemotongan atas penghasilan dari orang pribadi. Kemudian pasal 4 ayat 2 yaitu sewa tanah bangunan contohnya, kemudian ya jasa konstruksi. Kalau PPN, Bapak dan Ibu sebagai PKP tentu sudah tahu ya, atas pajak konsumsi pada saat penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak, dan terakhir bea materai, yaitu pemanfaatan dari dokumen-dokumen tertentu, kwitansi, kontrak pada saat Bapak dan Ibu bertransaksi dengan rekanan. Ini beberapa jenisnya saja. Ya, kemudian tadi kan kita sudah membahas daftar, hitung, dan sekarang setelah dihitung kita akan membayar. Nah, untuk membayar ini DJP telah membuka berbagai channel Bapak dan Ibu ya untuk pembayaran. Nah, pembayarannya bisa melalui pos, bisa melalui bank, bisa melalui ATM, kemudian dan beberapa jenis pembayaran lainnya. Ya, next. Nah, tentunya untuk membayar pajak, Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu membuat kode billing untuk pembayaran pajak. Nah, kode billing itu bisa dibuat di mana? Bisa dibuat di aplikasi M-Pajak, Mobile Pajak, Bapak dan Ibu. DJP itu memiliki aplikasi Mobile Pajak. Sekedar informasi nih buat Bapak dan Ibu. Itu bisa di-download sama Bapak dan Ibu semua di Play Store atau kalau di iOS juga sekarang udah bisa dengan apa dengan di iOS tuh di aplikasi Play Store juga ya. Oh, App Store ya, di App Store. Kalau di Android kan di Play Store ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa juga membuat kode billing dengan menelepon kering pajak Bapak dan Ibu di 1500-200. Kemudian bisa juga membuat kode billing pada saat Bapak dan Ibu membayarnya di bank. Kemudian melalui aplikasi e-billing atau SMS ke Direktorat Jenderal Pajak juga bisa, dan melalui webnya DJP juga bisa. Ya, next. Nah, kemudian setelah Bapak dan Ibu melakukan pembayaran DHBL tadi, terakhir adalah mengenai pelaporan pajak. Jadi apa yang telah Bapak Ibu lakukan dari tahapan daftar hitung, kemudian Bapak Ibu bayar, itu adalah pelaporan SPT. Pelaporan SPT sendiri, Bapak dan Ibu, terdiri dari dua jenis, yaitu SPT tahunan dan SPT masa, surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan SPT masa. Nah, kita lihat di sini. Ya, next, melaporkan SPT tahunan itu untuk wajib pajak badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, Bapak dan Ibu. Setelah akhir tahun pajak. Misalnya kita ambil tahun pajaknya secara umum ya, rata-rata itu di Januari sampai Desember. Sehingga 4 bulannya adalah terakhir di tanggal 30 April tahun berikutnya dengan menggunakan SPT elektronik. Jadi Bapak dan Ibu, contohnya misalnya untuk SPT tahunan badan tahun 2022 ya, yang lalu itu kan misalnya tahun bukunya Januari dan Desember. Sehingga Bapak dan Ibu paling lama melaporkan tanggal 30 April tahun 2023 kemarin. Nah, dari sini pun kami himbau nih kepada Bapak dan Ibu supaya melaporkan SPT masa itu jangan di akhir-akhir waktu. Nah, kenapa? Karena kalau di akhir-akhir waktu, takutnya terjadi masalah pada server karena semua wajib pajak mengakses pada waktu yang bersamaan.
Nah, kalau terjadi kendala menyebabkan Bapak dan Ibu telat lapor, tentunya kan Bapak dan Ibu nanti ada sanksi administrasinya. Jadi memang kita anjurkan untuk lebih cepat melaporkan, lebih awal melaporkan. Kalau bisa itu di Februari awal, di Maret itu udah mulai dilaporkan. Di sana untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam mengakses layanan dan jaringan. Jadi mengurangi, meminimalisir terjadinya kendala yang root gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah pelaporan SPT massa. Jadi kalau tadi SPT tahunan, sekarang SPT massa, yaitu surat pemberitahuan yang dilaporkan setiap bulan atau setiap masa pajak, Bapak dan Ibu. Ya, next. Nah, untuk pelaporan SPT massa ini, Direktorat Jenderal Pajak juga dalam rangka memberikan penyederhanaan administrasi kepada wajib pajak, menggabungkan beberapa pelaporan jenis pajak dalam satu SPT, namanya SPT unifikasi. Jadi pada SPT unifikasi ini dapat kita lihat, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempraktekkan ya, mengimplementasikannya, bahwa pelaporannya itu beberapa jenis pajak nih, PPh 22, 23, 4 ayat 2, 15, dan pasal 26 digabung menjadi satu SPT. Harapannya dengan penggabungan ini lebih menyederhanakan administrasi perpajakannya dan lebih memudahkan wajib pajak dalam rangka pelaporan SPT. Jadi jangan sampai PPh 22 nanti telat, takutnya gitu ya. PPh 23 nanti kelupaan lapor. Jadi dilaporkannya di satu SPT saja, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengurangi juga terjadinya apa sanksi-sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan jenis pajak ini. Ya, next. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan batas akhir ya, batas akhir dari pembayaran dan pelaporan SPT massa. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa baca nanti. Sini nanti materinya setelah kegiatan kelas pajak ini akan kami sampaikan ya, Bapak dan Ibu akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, akan kita share. Jadi contoh ya, PPh 21, PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Batas akhir pembayaran yaitu tanggal 10 dan batas akhir pelaporan tanggal 20 Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kecuali untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini kalau membayar sendiri wajib pajaknya, maka batas akhir pembayaran tanggal 15 gitu ya. Tapi kalau PPh 4 ayat 2-nya dipotong, maka batas akhirnya adalah tanggal 10. Nah, kemudian untuk PPh 22 di hari yang sama dengan transaksi, namun batas pelaporannya tetap tanggal 20. Dan kemudian ada pajak pertambahan nilai PPN. Nah, di sini ini maaf nanti akan kita edit sedikit. Jadi untuk masa PPN, bukan PPN 1107 put ya. 1107 put ini untuk bendahara yang memungut ya. Nah, untuk SPT masa PPN yang bersifat umum, yaitu batas akhir pembayarannya adalah sebelum pelaporan masa PPN. Kemudian batas akhir pelaporannya akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya nih, PPN itu kan akhir bulan berikutnya. Masa PPN bulan Maret akan Bapak Ibu laporkan di tanggal 30 April, gitu ya. Nah, pembayarannya itu sebelum tanggal 30 April atau pada saat tanggal 30 April. Boleh. Asal sebelum masa pelaporan Bapak dan Ibu sudah melakukan pembayaran. Itu khusus untuk PPN. PPN yang secara umum, bukan PPN put. Kalau PPN oleh pemotong, oleh instansi pemerintah lah, bendahara nih kalau bahasa sederhananya itu, maka batas pembayarannya adalah tanggal 7 bulan berikutnya dan batas akhir pelaporannya akhir bulan berikutnya sama. Tapi pembayarannya harus disegerakan ya kalau buat bendahara. Karena bendahara itu ada regulasi khusus karena mereka melakukan pemungutan. Ya, next. Nah, kewajiban melapornya itu di mana? Ya, kira-kira seperti itu ya. Tentunya kewajiban melaporkan ini
DJP itu memberikan beberapa channel, bisa melalui ISPT, IFOM, bisa melalui pos kurir langsung ke KPP terdekat. Nah, ISPT, IFOM ini akan langsung melalui web ya, dan akan langsung terintegrasi gitu ya, dengan sistemnya DJP. Ya, next. Nah, sekarang kita ke pokok bahasan yang keempat. Tadi kan ada 5 pokok bahasan nih, Bapak dan Ibu ya. Definisi wajib pajak, hak wajib pajak ada 6, kewajiban wajib pajak DHBL, daftar hitung lapor. Nah, kemudian ada lagi hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Bapak dan Ibu, kenapa hal ini kami sampaikan? Karena kami berharap dengan Bapak dan Ibu mengikuti edukasi perpajakan, harapannya Bapak dan Ibu dapat melaksanakan kewajiban melakukan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu tidak sampai ke tahap pemeriksaan, apalagi sampai ke tahap penyidikan. Itu harapannya. Nah, namun ini harus kami sampaikan Bapak dan Ibu, karena apabila amit-amit zaman bayi ya, jangan sampai lah ya sampai ke tahap ini. Bapak dan Ibu misalnya nih, sampai ke tahap ini gitu ya, Bapak dan Ibu harus tahu nih hak dan kewajibannya itu apa. Tetap Bapak dan Ibu memiliki hak dan kewajibannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan di sini pemeriksaan, di sini kami jelaskan dulu apa itu pemeriksaan dan apa itu penyidikan. Jadi kalau pemeriksaan itu dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan dan tujuan lain. Jadi intinya pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan Bapak dan Ibu. Jadi memang pemeriksaan harus dilakukan oleh DJP. Nah, misalnya ada SPTLB begitu ya, kan harus ada pengembalian. Nah, kalau udah bicara tentang pengembalian pajak, maka tentunya akan kita uji nih, benar nggak ada kelebihan pajak. Berarti itu kita akan menguji kepatuhan wajib pajaknya. Nah, kemudian ada penyidikan. Kalau penyidikan ini sudah di tahap dilakukannya untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana. Ini udah sampai tahap tindak pidana. Tindak pidana sehingga kita harus disidik, kita harus menemukan buktinya bahwa benar nggak nih sampai tindak pidana sampai sejauh mana dengan tujuan yang berbeda sehingga keduanya memiliki prosedur yang berbeda. Nah, contohnya kalau penyidikan ini apabila terjadi faktor fiktif, itu tindak pidana Bapak dan Ibu. Nah, kan Bapak dan Ibu semuanya adalah PKP, pengusaha kena pajak. Tentunya nanti suatu saat usahanya berkembang akan membuat faktur ya. Nah, namun apabila faktur itu ternyata fiktif, maka karena masuk ke dalam ranah pidana, maka akan dilakukan penyidikan. Kira itu contohnya ya. Ya, next. Nah, kemudian di sini kami sampaikan juga tentang pertama pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak tadi kami sampaikan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap WP berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan. Nah, yang mana ruang lingkupnya ini adalah pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan lapangan ini Bapak dan Ibu dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan. Sejak kapan? Sejak wajib pajak memenuhi surat panggilan. Sedangkan kalau kantor itu lebih singkat pemeriksaannya. Karena paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan sejak wajib pajak memenuhi surat panggilan. Jadi ada 2 jenis pemeriksaan. Nah, ya next. Nah, kemudian apa saja hak wajib pajak pada saat pemeriksaan? Satu, wajib pajak boleh berhak ya, meminta surat perintah pemeriksaan. Jadi pada saat Bapak dan Ibu eh, diperiksa, Bapak dan Ibu minta surat perintah. Mana surat perintah pemeriksaannya? Betul nggak nih? Legal nggak nih bahwa DJP memerintahkan A misalnya, memerintahkan saya nih, Lia nih untuk melakukan pemeriksaan pajak. Minta surat perintahnya. Karena setiap pemeriksaan pasti ada surat perintah Bapak dan Ibu. Kemudian minta tanda pengenal pemeriksaan. Nah, tanda pengenal ini setiap pemeriksa pasti memiliki tanda pengenal pemeriksaan. Karena Bapak dan Ibu tidak semua pegawai pajak adalah pemeriksa. Jadi pemeriksa itu adalah pegawai pajak yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.
Nah, mereka memiliki tanda pengenal pemeriksaan. Bapak dan Ibu harus tahu, benar nggak yang meriksanya ini? Jangan-jangan di surat perintahnya namanya Alvin, kemudian ternyata datang ke Bapak dan Ibu pakai tanda pengenalnya, namanya misalnya Pak Beni, misalnya ya. Nah, itu harus jelas nih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu boleh nantinya berhak meminta perincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu, Bapak dan Ibu itu diperiksanya itu, dikoreksinya itu di mana aja nih, di item-item mana aja, di pos-pos mana saja. Itu Bapak dan Ibu boleh meminta bahwa perbedaannya itu. Sehingga ditemukan misalnya terjadinya kurang bayar gitu ya, boleh meminta apa koreksinya. Dan kemudian Bapak dan Ibu berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Bapak dan Ibu berhak hadir. Itu. Dan kemudian tentunya ada hak, ada kewajiban. Nah, kewajiban dari wajib pajak yang diperiksa adalah satu memenuhi panggilan pada saat diundang ya untuk menghadiri pemeriksaan. Kemudian harus memperlihatkan nih, wajib memperlihatkan atau meminjamkan catatan buku, dokumen, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh pada saat kegiatan pemeriksaan. Kemudian menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada DJP atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Itu wajib. Kemudian memberikan keterangan baik lisan ataupun tulisan apabila diperlukan pada saat pemeriksaan. Kemudian memberikan kesempatan nih Bapak dan Ibu. Kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dalam rangka kegunaannya untuk kelancaran pemeriksaan ya. Jadi kan nanti apalagi kalau pemeriksaan lapangan, tentunya misalnya pemeriksa harus datang ke tempat Bapak dan Ibu untuk mengecek nih misalnya benar nggak ada pembelian mesin, benar nggak ada stok mesin berapa itu kan harus dicek. Nah untuk pada saat seperti itu Bapak dan Ibu wajib untuk menunjukkan tempatnya dan memberikan bantuan lain guna kelancaran pemeriksaan. Dan kemudian adalah meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ya, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Kalau untuk pemeriksaan lapangan, Bapak dan Ibu wajib memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh atau kita download data yang dikelola secara elektronik untuk pemeriksaan lapangan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau meminjam berkas untuk pemeriksaan kantor, kalau pemeriksaan lapangan, Bapak dan Ibu memberikan akses kepada pemeriksanya untuk dapat mengunduh data pada saat data tersebut dikelola secara elektronik. Ya, next. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan besaran sanksinya. Nah, besaran sanksinya di sini kami sandingkan aturan yang lama dan aturan yang baru, Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada beberapa sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Kan tadi kalau pemeriksaan itu kan menguji kepatuhannya kan. Sehingga apabila WP tidak menyampaikan SPT juga itu bagian dari pengujian kepatuhan. Nah, di sini disampaikan nih apabila untuk PPh kurang bayar, kalau undang-undang lama, KUP lama itu 50% sanksinya. Nah, untuk undang-undang HPP hanya berupa sanksi bunga per bulan. Itu sesuai dengan suku bunga acuan dari Kementerian Keuangan. Untuk PPh kurang dipotong juga, kalau kemarin 100%, maka sekarang cukup dengan sanksi bunga. Untuk pajak penghasilan dipotong tetapi tidak disetor, nih, kemarin misalnya nih Bapak Ibu motong PPh 21 tetapi tidak disetor atau potong PPh 23 tidak disetor. Kalau KUP lama itu 100%. Nah, sekarang setelah terbitnya Undang-Undang HPP 75%. Kemudian PPN dan PPNBM kurang dibayar juga 75% yang sekarang. Nah, kemudian sanksi setelah upaya hukum namun ternyata ya keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP gitu ya. Ternyata kalau bahasa sederhananya keputusan itu menolak permohonan wajib pajak nih, DJP yang menang misalnya seperti itu. Maka apabila mereka keputusan ini pada tahap keberatan, kalau undang-undang lama 100%, maaf 50%, maka undang-undang HPP-nya sekarang menjadi 30%. Ada penurunan nih Bapak dan Ibu sanksinya ya.
Kemudian kalau banding 100%, sekarang sanksinya 60%. Dan peninjauan kembali dulu awalnya tidak ada diatur tentang sanksinya. Nah, pada saat Undang-Undang HPP, apabila peninjauan kembali, upaya hukum melalui peninjauan kembali, namun di keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP, maka Undang-Undang HPP mengatur sanksinya adalah 60% ya atas keputusan tersebut. Ya, next. Nah, baik Bapak dan Ibu. Maka tadi saya telah menyampaikan 4 pokok materi, definisi wajib pajak, hak wajib pajak badan, kewajiban wajib pajak badan, kemudian hak dan kewajiban wajib pajak pada saat pemeriksaan. Nah, untuk pokok bahasa yang kelima, yaitu hak dan kewajiban wajib pajak PKP, tentunya akan disampaikan oleh Ibu Desinta. Dan Bapak dan Ibu, dengan penyampaian 4 pokok bahasan tadi yang telah kami sampaikan, besar harapannya semoga dapat diterima oleh Bapak Ibu wajib pajak, dapat dimanfaatkan dan dapat diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu semuanya dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. Kami tentunya berdoa semoga usaha Bapak dan Ibu lancar sehingga dapat berkontribusi nyata untuk memberikan membayar pajak dengan baik dan benar untuk kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang pas dan kami akhiri mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, Waalaikumsalam. kami serahkan kepada MC, kepada Mbak Ayu, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lia atas materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin langsung banyak pertanyaan gitu ya. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab kami akan adakan di akhir materi, setelah materi. Jadi Bapak Ibu bila ada pertanyaan mungkin bisa langsung di kolom chat terlebih dahulu. Namun sebelum itu, sebelum kami menjawab, masih ada materi terakhir yaitu hak dan kewajiban wajib pajak PKP yang akan disampaikan oleh Ibu Desinta Yuliana. Kepada Ibu Desinta, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Apakah suara saya sudah jelas ya? Jelas. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi sudah disampaikan ya, pertama tadi oleh Pak Beni terkait pembaruan sistem di Direktorat Jenderal Pajak di masa depan yang akan datang. Lalu kemudian tadi disampaikan juga terkait hak dan kewajiban wajib pajak badan oleh Mbak Lia. Nah, kali ini saya akan melakukan pembahasan atau pemaparan materi yang terakhir, yaitu terkait hak dan kewajiban wajib pajak pengusaha kena pajak atau PKP. Semoga Bapak Ibu nggak ngantuk. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja hak dan kewajibannya, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian apa itu pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak di sini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Nah, di sini perubahannya yang terbaru adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, pengusaha ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN tadi, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kecuali pengusaha kecil yang batasannya sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pokoknya yang dalam 1 tahun buku itu peredaran brutonya atau omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Namun dalam hal ini pengusaha kecil juga diperkenankan untuk dapat memilih bila ingin dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Berikutnya. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada persyaratan ya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tentunya di sini wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki NPWP atau melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak memperoleh NPWP ya dengan terlebih dahulu sudah memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP. Lalu kemudian apabila wajib pajak tersebut memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun,
maka di sini sudah harus atau wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun di sini apabila pengusaha tersebut omsetnya masih kurang dari 4,8, kalau biasa kita sebut dengan pengusaha kecil, di sini tidak wajib ya Bapak Ibu ya, namun dapat memilih untuk dikukuhkan juga sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tersebut, di sini Bapak Ibu wajib melakukan pemungutan, wajib menyetor, dan juga wajib melaporkan PPN atau PPNBM yang terhutang atas penyerahan BKP atau JKP yang sudah dilakukan. Oke, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke hak dan kewajiban dari PKP. Yang pertama, nah di sini ada dua hak nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas pembelian dari BKP maupun JKP yang sudah dilakukannya. Lalu yang kedua, PKP dalam hal ini juga bisa dapat meminta restitusi jika pajak masukannya lebih besar daripada pajak pengeluaran dan juga berhak atas kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Nah, jadi tadi haknya ditambahkan dua tadi, selain hak-hak yang tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Lia ya. Jadi ada dua hak tambahan dari PKP ini. Lalu kemudian kita masuk ke kewajiban dari pengusaha kena pajak. Yang pertama di sini PKP ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan ya sebagai pengusaha kena pajak apabila omsetnya lebih dari 2,8 dalam 1 tahun buku. Lalu kemudian yang kedua, dalam hal ini PKP wajib memungut PPN atau PPNBM terutang. Yang ketiga, PKP atau pengusaha kena pajak wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayarkan. Seperti itu. Jadi, apa namanya, setelah memungut di sini harus menyetorkan PPN-nya ke kas negara. Lalu kemudian yang keempat, PKP di sini wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT masa PPN setiap bulan. Lalu yang terakhir PKP wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi atau atas setiap penyerahan dari barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dilakukan. Selanjutnya, ya Bapak Ibu. Nah di sini tadi sudah dijelaskan ya terkait faktur pajak. Nah faktur pajak itu kapan sih harus dibuat? Di sini ya. Jadi faktur pajak ini dibuat pada saat atau setiap dilakukannya penyerahan atau pembayaran BKP atau JKP. Nah, di sini dibuatkan faktur pajaknya. Tinggal Bapak Ibu lihat mana dulu yang dilakukan. Nah, contohnya di sini di bawah di sini kita lihat ada pengusaha kena pajak di sini melakukan penjualan kepada pembeli. Nah, pengusaha kena pajak di sini menyerahkan BKP-nya. Lalu kemudian misalnya menyerahkan BKP itu tanggal 1 Oktober. Lalu kemudian pembeli melakukan pembayaran tanggal 2 Oktober. Nah, maka dari itu faktur pajak dibuatnya pada saat kapan? Pada saat yang pertama kali dilakukan, yang lebih dahulu, yaitu pada saat penyerahan BKP dan membuat faktur pajak seperti itu. Demikian juga apabila pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan, maka di sini dilakukan pembuatan faktur pajak sesuai tanggal pembayaran oleh pembeli. Nah, kemudian kita lanjut ke yang sebelah kanan. Faktur pajak di sini dibuat, mohon maaf ya. Faktur pajak dibuat secara elektronik ya, Bapak Ibu. Di sini melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memuat paling sedikit itu yang pertama ada nama, alamat, NPWP dari PKP. Kemudian keterangan yang kedua di sini harus ada nama, alamat, dan NPWP dari pembeli. Lalu yang ketiga itu berisi terkait nama dan juga jumlah barang. Yang keempat, di sini harus dicantumkan harga jual dan juga potongan harga bila ada. Yang kelima, di sini dicantumkan juga PPN dan PPNBM yang dipungut. Dan yang keenam, dicantumkan juga kode, nomor, tanggal faktur pajak. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangannya. Itu juga harus dicantumkan. Oke, boleh lanjut? Nah, ini dia. Jadi sebelum membuat faktur pajak, di sini ada syaratnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya terhadap PKP ini. Yang pertama, PKP harus terlebih dahulu memiliki sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini permintaan dan pemberiannya ini nanti dilaksanakan berdasarkan Per Dirjen Pajak nomor 4 tahun 2020. Sertifikat elektronik juga memiliki masa berlaku ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti apabila masa berlakunya sudah habis, di sini wajib pajak PKP harus minta sektor yang baru itu datang ke kantor pajak terdaftar. Lalu yang kedua di sini syarat PKP membuat faktur adalah
akun PKP-nya telah diaktifasi. Jadi sudah aktif ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, yang ketiga di sini adalah harus memiliki nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi dari yang sudah disediakan oleh DJP. Nah, kemudian di sini dalam hal akun PKP yang telah diaktifasi ini aturannya itu ada juga di Perdirjen nomor 4 tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Dalam hal atas permintaan aktivasi akun telah memenuhi syarat sesuai dengan perjanjian tersebut, maka dalam hal ini nanti Kepala KPP Pratama di sini harus menyerahkan surat pemberitahuan kode aktivasi secara langsung kepada wajib pajak pengusaha kena pajak. Lalu yang kedua adalah wajib mengirimkan password kepada pengusaha kena pajak melalui alamat ponsel maupun email yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi harus memiliki starter terlebih dahulu, akun PKP-nya sudah diaktifasi dan sudah memiliki nomor seri faktur pajak sebelum membuat faktur pajak. Oke, lanjut. Nah, ini dia kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Nah, PKP di sini wajib atau memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak itu setiap yang pertama adanya penyerahan BKP. Ada juga penyerahan JKP, kemudian dilakukannya ekspor BKP berwujud, lalu kemudian di sini dilakukan ekspor BKP tidak berwujud, dan yang terakhir di sini wajib membuat faktur pajak setiap adanya ekspor jasa kena pajak. Nah, lalu kemudian faktur pajak di sini harus dibuat pada saat kapan? Tadi sudah dijelaskan ya, pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Lalu yang kedua adalah pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran telah terjadi sebelum adanya penyerahan. Lalu kemudian yang ketiga di sini saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Misalnya dalam tahap pekerjaan tersebut dibagi menjadi 3 termin pembayaran. Maka setiap terminnya nanti dibuatkan faktur pajak. Lalu yang keempat, di sini saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud maupun ekspor atas jasa kena pajak. Seperti itu. Dan juga saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Nah, baik Bapak Ibu, di sini juga ada aturan terbaru bahwa saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP serta saat ekspor atas BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, di sini diatur dalam pasal 17 dan pasal 17A. PP nomor 1 tahun 2012 bagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 yang terbaru. Oke, lanjut. Nah, ini dia bentuk dari faktur pajak dan apa saja aplikasi-aplikasinya nih terkait faktur pajak ini. Nah, Bapak Ibu, faktur pajak itu kan tadi dibuat secara elektronik ya, berbentuk elektronik, dinamakan e-faktur, kemudian dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang sudah disediakan atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, aplikasi-aplikasi untuk membuat e-faktur ini yang pertama tadi ada aplikasi klien desktop. Kemudian aplikasi web based, kemudian yang ketiga aplikasi e-faktur host to host yang dilakukan oleh penyelenggara atau PJAP dalam hal ini. Lalu kemudian dicantumkan faktur pajak ini bentuknya harus dicantumkan tanda tangan juga secara elektronik seperti itu. Jadi semua faktur pajak bentuknya sekarang sudah elektronik ya, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dalam hal ini PKP atau pengusaha kena pajak apabila Bapak Ibu pengusaha kena pajak di tempat lain dalam daerah pabean atau disingkat TLDDP, yaitu daerah pabean di selain kawasan bebas ya. Atau misalnya Bapak Ibu di sini PKP di tempat penimbunan berikat atau TPB, atau Bapak Ibu di kawasan ekonomi khusus. Dalam hal ini Bapak Ibu wajib ya membuat e-faktur atas penyerahan BKP maupun JKP kepada pembeli BKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, sekarang kita masuk ke pengecualian. Nah, kira-kira apa saja yang dikecualikan dari pembuatan faktur pajak ya Bapak Ibu? Yang pertama, yang dikecualikan dari pembuatan faktur pajak yaitu adalah penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Atau dalam hal ini pedagang eceran itu tidak perlu dibuatkan pajak. Lalu kemudian dikecualikan juga apabila ada penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP dan JKP berwujud yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur
pajak. Dokumen tertentu ini dipersamakan dengan faktur pajak ini juga sudah ada aturannya ya Bapak Ibu ya, kira-kira dokumen apa saja yang dapat disamakan dengan faktur pajak, tidak perlu dibuatkan faktur pajak lagi. Lalu yang ketiga adalah penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Nah, dalam hal ini VAT refund, misalnya seperti sama halnya kayak Bapak Ibu ke luar negeri ya, belanja barang di sana, kemudian ada beberapa ketentuan yang terkait barang yang bisa di-refund atas pembayaran pajaknya yang nanti kemudian dilakukan di bandara. Nah, itu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasi-aplikasi apa saja nih yang biasa Bapak Ibu gunakan sehari-hari dalam membuat faktur pajak. Yang pertama, di sini ada namanya aplikasi Innova ya Bapak Ibu ya. Aplikasi Innova ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses melalui websitenya di ifaktur.pajak.go.id. Nah, selamat datang di aplikasi Innova. Nah, di aplikasi Innova ini Bapak Ibu bisa melakukan apa saja? Yang pertama, dapat mengunduh sertifikat elektronik atau digital. Ya, diunduhnya di sini. Kemudian yang kedua di sini dapat juga melakukan permintaan nomor seri faktur pajak atau disingkat NSFP. Dan juga riwayatnya di situ bisa dilihat ya Bapak Ibu ya di menu di dalamnya. Kemudian yang ketiga dapat juga mengembalikan nomor faktur yang tidak terpakai. Kembalikan lagi di aplikasi ini. Lalu kemudian yang keempat Bapak Ibu juga apabila Bapak Ibu PKP memiliki cabang ya, buka cabang di wilayah lain, sini Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran cabang pada PKP, cabang PKP pada akun PKP Bapak Ibu di aplikasi Innova Online ini. Nah, nanti di Innova Online ini juga dilakukan update aplikasi e-faktur dalam hal Bapak Ibu untuk membuat faktur pajak ya. Nah, di sini bisa dilihat di menu pengumuman, aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Nah, sampai dengan saat ini aplikasi e-faktur yang terbaru adalah 3.2 ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu belum melakukan update, bisa melakukan update melalui aplikasi Innova ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang diunduh. Nah, ini aplikasi tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, aplikasi e-faktur 3.2 ya Bapak Ibu ya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini tentunya dibuat oleh Bapak Ibu untuk membuat faktur pajak pada aplikasi faktur. Jadi nanti Bapak Ibu pertama masuk dulu nih login, kemudian pilih pajak keluaran, kemudian nanti isi atau input datanya dengan lengkap, benar dan jelas. Kemudian nanti apabila sudah bisa dilakukan upload ya. Nah, untuk e-faktur ini juga bisa dikirimkan ke lawan transaksi secara langsung melalui aplikasi e-faktur ini. Nah, kemudian aplikasi faktur ini digunakan juga untuk kepentingan pencetakan. Pencetakannya sekarang tidak perlu di-print lagi Bapak Ibu ya, karena sudah dalam bentuk PDF. Di sini bisa dikirimkan melalui postal seperti itu ke lawan transaksi. Oke, lanjut. Nah, ini dia tampilan dari PDF-nya apabila sudah dicetak ya Bapak Ibu ya. Tampilannya sama dengan kertas e-faktur. Nah, di sini e-faktur tidak wajib dicetak. Ya, tidak wajib dicetak, tapi boleh disampaikan dalam bentuk PDF-nya seperti itu. Nah, e-faktur ini tadi bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya, lengkap mulai dari kode, nomor seri, kemudian ada identitas dari penjual atau PKP, identitas pembeli, kemudian nama barang berapa jumlahnya, kemudian PPN-nya berapa, berikut juga apabila ada potongan harganya. Nah, di sini juga ditandatangani secara elektronik ya Bapak Ibu ya di bawah ya. Di bawah kiri juga terdapat barcode. Nah, ini bisa di-scan ya untuk mengecek apakah e-faktur ini sesuai atau apakah e-faktur ini asli. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu PKP yang memperoleh fasilitas misalnya fasilitas tidak dipungut, kemudian memperoleh fasilitas dibebaskan PPN-nya, di sini nanti wajib dicantumkan ya Bapak Ibu ya. Ini dicantumkan di bawah, nanti akan muncul di samping barcode. Nah, di situ. Ini contohnya pajak penambahan nilai tidak dipungut berdasarkan aturan nomor sekian. Nah, itu nanti diinputnya pada aplikasi e-faktur sehingga nanti pada saat pencetakan akan muncul secara otomatis. Oke, lanjut. Nah, ini dia aplikasi yang ketiga. Ini namanya adalah web ifaktur.pajak.go.id. Bapak Ibu tentunya di sini untuk lapor pajak ya, lapor pajak melalui web e-faktur ini.
Nah, untuk menyampaikan SPT masa PPN secara elektronik setiap bulan melalui ini. Tentunya Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Oke, lanjut. Boleh lanjut, Mas Alvin? Nah, ini dia. Kapan sih batas waktu untuk upload e-faktur? Ya, sebelumnya lagi. Nah, ini dia. Kapan sih batas waktu untuk upload e-faktur? Nah, e-faktur ini wajib diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak itu paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu transaksi di tanggal 18, sekarang 18 November ya. Kemudian nanti paling lambat adalah tanggal 15 Desember. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lewat dari tanggal 15 Desember, maka itu apa namanya tidak dianggap sebagai faktur pajak ya, atau faktur pajak dianggap terlambat. Nah, demikian juga apabila faktur pajak yang Bapak Ibu buat itu tidak lengkap isinya, maka itu tidak atau dianggap sebagai bukan faktur pajak. Nah, lalu kemudian di sini juga ada keterangan terkait syarat untuk memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak itu bagaimana? Yang pertama tentunya nomor seri faktur pajaknya di sini sudah merupakan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi tadi ya, melalui Innova. Lalu kemudian e-fakturnya diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tidak boleh terlambat ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh kasusnya itu di lampiran huruf A angka 3 pada Per 03 tahun 2022. Nah, lanjut. Ya, tadi kiranya materi terkait faktur pajak ya Bapak Ibu ya. Sekarang di sini ada informasi sedikit terkait e-Bupot atau bukti potong elektronik unifikasi. Nah, ini bukti potong elektronik unifikasi bisa Bapak Ibu akses melalui situs www.djponline.pajak.go.id. Bapak Ibu biasa lakukan lapor pajak setahun sekali di sini melalui website ini ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada fitur untuk membuat bukti potong secara elektronik. Nah, kira-kira isinya seperti apa? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah masuk, Bapak Ibu bisa pilih menu lapor terlebih dahulu, kemudian pilih pra pelaporan. Nanti akan muncul di situ menu e-Bupot Unifikasi dan juga e-Bupot PPh pasal 2326. Apabila Bapak Ibu belum muncul nih misalnya di web DJP online Bapak Ibu belum muncul nih misalnya terkait e-Bupot ini. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan layanan ya Bapak Ibu ya. Tambahkan layanan pada menu profil. Nanti bisa dipilih layanan tambahannya apa, bisa dicentang. Lalu kemudian nanti setelah simpan, logout dan login kembali nanti akan muncul di menu pra-pelaporan seperti ini. Lanjut. Nah, ini dia nanti setelah masuk ke e-Bupot Unifikasi, nanti akan ada menu seperti ini ya, menu dashboard ini. Nah, form ini menampilkan data SPT masa PPh Unifikasi yang telah disubmit atau sudah dikirim secara elektronik ke sistem DJP. Bisa dilihat di sini. Ini juga menyajikan data bukti potong yang dilaporkan dengan SPT tersebut. Nah, ini pada menu dashboard. Kemudian pada menu selanjutnya, itu pada menu pajak penghasilan. Next. Nah, pada menu pajak penghasilan, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar bukti store atas PPh yang store sendiri, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, 23 yang dibuat di sini nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu ya bukti potongnya bisa dicetak juga. Nah, bahkan tidak hanya dicetak di sini juga bisa dibuat kode billing secara langsung Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu di sini sudah membuat bukti potongnya atau di luar aplikasi ini, bisa juga lakukan impor data PPh. Sini ada menunya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia SPT menu SPT masa. Nah, ini menu ini digunakan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat daftar tagihan ya yang disajikan per jenis pajaknya.
dan juga jenis setoran sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Nah, di sini ada menu perekaman bukti penyetoran ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat bukti penyetoran di sini. Bisa dilihat juga, bisa juga langsung dibuat ID billingnya. Nah, seperti itu kira-kira sedikit informasi terkait e-Bupot unifikasi ya, Bapak Ibu wajib pajak. Boleh lanjut, Mas Alvin? Nah, iya, materi memang sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ya, demikian sesi pemaparan yang mungkin menutup sesi pemaparan terakhir ya. Nah, ini juga ada informasi Bapak Ibu. Nah, ini ada informasi terkait kantor pajak. Nah, di sini ada unit kerjanya, kemudian ada Instagramnya, kemudian ada kontak info yang bisa Bapak Ibu hubungi sesuai dengan di mana Bapak Ibu wajib pajak terdaftar. Nah, di sini kan Bapak Ibu terdaftar di KPP Pratama Cibitung ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi di laman Instagramnya. Nah, di situ juga ada informasi terkait kelas pajak juga ada di situ. Informasi-informasi perpajakan terbaru bisa Bapak Ibu akses di situ. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa memperoleh layanan secara online melalui link tree-nya. Nah, itu. Kontak infonya di situ juga ada. Nanti link tree-nya di situ akan dihubungkan ke nomor WhatsApp pelayanan secara online. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sedikit informasi terkait kontak informasi kantor pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat 2. Ya, yang sekaligus menutup sesi pemaparan pada siang hari ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang disampaikan oleh saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi atas paparan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat maupun raise hand. Dan kami sampaikan juga untuk materi pada hari ini sudah kami kirim melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Saya Bu, izin. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu, oh ntar video Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasan. Saya Erwin Nasution Bu, dari PT Gema Teknika Tama. Halo? Ya, silakan Pak, Ya. terdengar jelas. Oh iya ya, terima kasih. Ya. Ini terima kasih Bu, saya Erwin Nasution dari PT Gema Teknika Tama. Terima kasih penjelasan Ibu semua dijabarkan secara jelas dan rinci. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih masukan dan pelajaran hari ini. Satu hal yang mau saya tanya, ini Bu sedikit aja tentang tadi hak dan kewajiban wajib pajak. Kita mengatur wajib pajak ini kan dari undang-undang di negara kita. Permasalahan kami Bu yang di UMKM ini pengusaha-pengusaha kecil Bu, yang awalnya kecil-kecil sehingga jadi Bu. Jadi kami belibet juga jadi ngurusin pajak ini. Nah, terkait pajak Bu antara kewajiban hak dan kewajiban, kita dibebankan sama negara dengan undang-undang adalah jatuhnya pidana dengan denda-denda itu Ibu ya. Tapi kita ke customer ini Bu, kita nggak bisa membuat mereka pidana Bu. Kita misalkan mengajukan invoice, ketentuannya 1 bulan. Ternyata kita dapat bayaran 6 bulan, kadang 3 bulan. Sehingga denda itu kami menjadi pidana. Tapi kami ke customer nggak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kami paksa mereka, sehingga kami pun tidak dikasih kerjaan lagi. Sehingga kami UMKM di Indonesia ini merasa kesulitan Bu untuk berusaha ini. Banyak kami yang tumbang dengan sendirinya karena kami awalnya tidak punya modal usaha ini. Sehingga jadi pengusaha yang kecil sehingga membebanin kami. Yang denda 2%, 2%, 2%, 2% itu kami kena terus. Sementara customer kami tidak bisa kami libatkan denda 2%, 2%, 2%. Nah,
Itu pernah saya tanya 5 tahun yang lalu, harus dirubah undang-undangnya, Bu. Jadi hak dan kewajibannya. Kami menekan customer nggak bisa, Bu. Tapi Ibu sebagai meminta pajak ke kami kena terus. Sehingga kami si pengusaha ini habis buat urusan itu aja. Nah, itulah permasalahan kami UMKM kecil ini, Bu. Apalagi kami sudah mengeluarkan faktur, sehingga kadang perusahaan itu kolab, atau perusahaan itu nggak mau bayar. Nah, kami lagi yang menanggung beban. Inilah kendala-kendala yang kami hadapin UMKM ini, Bu. Dan kami pun ini sebenarnya pengusaha-pengusaha yang, halo, tidak apa maksudnya, tidak mempunyai seperti yang di Ibu jabarkan tadi, harus punya accounting, harus punya ini, punya itu, punya ini. Kami ini sebagai pemilik, tapi sebagian semua yang ngerjain dari A Ya, sampai Z. Yang penting intinya kami dapat duit, ya kami kelola gitu. Sehingga kami begitu dikasih yang bejelimet begini, apalagi kami cuma lulusan SMA lah, bukan pengusaha yang lulusan sarjana. Sehingga kami kesulitan, Bu, untuk mengontrol keuangan aja kami kesulitan. Apalagi ditambah tadi hak dan kewajiban itu. Yang saya pertanyakan itu, Bu, apakah bisa undang-undangnya itu dirubah, Bu? Ibu bisa nekan kami bisa nekan customer nggak gitu. Itu permasalahan yang paling kritikal. Sampai kapanpun kalau ini nggak selesai, kami akan tumbang dengan sendiri-sendirinya gitu. Akan bangkrut dengan sendiri-sendirinya. Karena apa? Karena kami nggak bisa nekan mereka. Mereka bisa nekan, ibu bisa nekan kami gitu. Itulah permasalahan yang dari dahulu. Dulu saya di Kanwil sempat protes, saya disuruh ke DPR untuk merubah undang-undang itu. Ya, dengan kapasitas saya hanya lulusan SMA, ya saya nggak bisa apa-apa. Nah, saya mohonlah, Bu, pencerahan. Bagaimana kita sudah ngeluarin invoice, ngeluarin faktur pajak, sesuai dengan keinginan juga sama Ibu. 1 bulan dibayar, ya kami 1 bulan dibayar. Tapi begitu kami dibayar 6 bulan, atau ada kerjaan yang nggak dibayar, wah kami kiamat. Kami akan kena denda pajak 2%. Itulah permasalahan di kita pengusaha UMKM. Tolonglah ibu-ibu atau bapak-bapak pengurus pajak ini, kami dibimbing. Kami ini sudah alhamdulillah bisa menciptakan lapangan kerja. Itu aja kita udah sampai situ alhamdulillah. Untuk menggaji orang, untuk mensupport orang. Sehingga kami bisa dimudahkan masalah di pajak ini. Masalahnya kita kurang kontrol juga, iya, satu. Kurang komunikasi juga, iya. Karena kita si pemilik ini kerjanya semua A sampai Z semua kita kelola. Jadi kami semua memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita sama-sama berjuang untuk kemajuan bersama, Bu. Bukan kemajuan negara. Mohon maaf. Jadi orang DPJ pajak jangan hanya minta duit aja gitu, tapi bantu kami, Bu. Bagaimana kami bisa menekan customer itu gitu, supaya kita semua lancar, sehingga kami pun tidak terbebanin. Selama ini saya terbebanin, terus terang terbebanin, karena kami kena pidana, sementara customer kami nggak bisa diapa-apain. Nah, itulah permasalahan utama di UMKM. Kami sudah nangkep pertanyaannya, kira-kira begitu. Nah, terima kasih, Pak. Ya, Saya oke. sudah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak, ya. Mohon maaf panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mungkin akan ditanggapi oleh narasumber kami. Saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Beni dulu ya, Pak, ya. Oke. Yang pertama Pak Nasution, terima kasih atas masukannya. Iya, Mas. Memang kondisi di lapangan seperti itu, Pak, ya. Ya, Kita bicara dengan UMKM, Pak, ya. Jadi Iya. terkait dengan UMKM, Pak, itu sudah ada aturan-aturan pemerintah yang mendukung UMKM. Nanti ada kelas pajak terkait dengan UMKM, silahkan Bapak ikut di situ. Termasuk Siap. saat ini adalah omset sampai dengan 500 juta itu sama pemerintah tidak dikenakan. Nanti silakan masuk di sana, Pak. Kami akan adakan kelas Per bulan UMKM. atau per tahun, Pak? Orang pribadi ini, kita bicara per orang pribadi, Pak, ya. Kalau UMKM-nya itu bentuknya adalah usaha orang pribadi, omset sampai dengan 500 juta setahun itu tidak kena.
misalnya omsetnya totalnya per bulannya adalah 100 juta, ini gampangnya gitu Pak ya. Iya, iya ya, Januari betul. berarti 100 juta. Hmm, Kemudian Februari 100 juta lagi, berarti udah 200 ya Pak. ya, betul, Maret 100 juta lagi. Begitu betul. terus sampai dengan Mei. Iya, Berarti sampai dengan Mei itu sudah 500, 500 juta. Berarti Januari betul. sampai dengan Mei itu tidak kena Pak. Iya, betul. Pada saat nanti Juni 100 Naik. juta lagi. Nah, itu kan berarti 600 juta. Iya, 600 juta dikurangi 500 baru nanti yang bulan Juni itu baru kena Pak. 0,5%. Gitu kira-kira. Itu gambaran ini aja bagaimana pemerintah itu sangat mendukung UMKM. Kemudian terkait dengan masukan Bapak tadi, memang betul Pak, kami ini sama dengan Bapak, kami adalah pelaksana undang-undang. Terima betul. kasih masukannya Pak, terima kasih masukannya. Namun demikian terima kasih masukannya. Nanti kami coba untuk sampaikan hal ini ke teman-teman di kantor pusat, ada kondisi kayak gini loh. Iya. Kira-kira ngatasinya bagaimana? Saya Kemudian sudah, maaf sedikit Pak, saya udah 5 tahun yang lalu bicara ini Pak sama Pak Masinton juga, saya udah ngomong ke betul, PDIP, sudah tidak ditanggapin karena harus bergerombol Pak, harus rame-rame ke DPR untuk menyampaikan hal ini Pak, undang-undang kita ke customer gitu Pak, dan mengundang-undang pajak tidak mempidanakan kita 2% itu Pak, itu kami sudah sampaikan, tapi DPR hanya bilang harus rame-rame, bukan nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Itu udah 5 tahun yang lalu saya sampaikan Pak. Sampai sekarang undang-undang itu belum berubah Pak. betul Pak. Betul Pak. Memang kadang-kadang bukan dimungkinkan kondisi di lapangan itu terjadi seperti itu Pak ya. Iya. Terkait dengan nanti Pak, kalau misalnya saya nggak tahu Bapak ngeluarin faktur nggak ya. Kalau nanti Bapak sudah PKP dan mengeluarkan faktur, nanti Pak, faktur itu ada dua sisi di situ. Iya. Apabila nanti customer Bapak, rekanan Bapak, bukan customer, rekanan Bapak itu misalnya belum melaporkan, nah di situ kelihatan Pak. Dan Bapak bisa meminta mereka untuk melaporkan terkait dengan transaksinya. Begitu juga kita, kalau kita belum melaporkan, sehingga akan kelihatan di aplikasi itu tersebut. Nanti kalau terkait dengan faktur. Nanti ada kelas juga terkait dengan hal tersebut yang lebih detail. Boleh. Nanti silahkan Pak, join Boleh di Pak. kelas kami. Iya Gitu boleh kira-kira Pak. Pak. Iya makasih Pak. Cuma Sementara saya belum, begitu nih Pak, belum gimana? belum dapat jawaban yang pas itu Pak, masalah undang-undang itu. Kita harus merubah undang-undangnya dulu Pak. Kalau undang-undang itu Betul nggak Pak. dirubah, sampai kapanpun kita mati dengan sendiri masing-masing Pak. Akhirnya perusahaan kita bangkrut semua, nggak berubah undang-undang itu Pak. Nah, kita Ya Pak. kena 2% itu ya lumayan Pak, tapi customer kita nggak bisa cas. Customer rata-rata membayar di angka 3 bulan sekarang Pak, paling Oh cepat itu. gitu. Begitu Pak. Baik, baik Pak. Ya makasih Ya. Pak ya. Sementara saya tampung ya Pak, saya akan sampaikan Makasih Pak. ke Direktorat PP, Siap. Oke, Peraturan makasih banyak Perpajakan. Pak. Ya. Ya, makasih Terima Pak. kasih Pak Nasution. Ya, ya masih. Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Nasution. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, apakah masih ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan melalui chat dari PT Wira Global Indo. Sebagai contoh, misalkan perusahaan ada proyek solar panel. Nah, pada saat kita membeli produk ke supplier, tidak dikenakan PPN. Akan tetapi, pada saat kita menjual kepada customer, kita mengenakan PPN. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut, Bapak Ibu? Lalu pada saat kita menjual barang, kita membuat faktur keluaran. Kita membuat faktur keluaran kan ya Pak Bu? Sedangkan barangnya secara eceran apakah boleh dibundling ya maksudnya ya, untuk membuat faktur keluaran, bagaimana cara pembuatannya? Baik, kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab. Ya baik, saya coba tanggapi ya, Ibu Lili dari PT Wira Global Indo. Suara saya terdengar ya Bu Lili? Iya, terdengar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili dan Bapak Ibu wajib pajak semua, di sini kami akan ini ya memberikan gambaran bahwa PPN itu sebenarnya adalah pajak yang Bapak Ibu pungut, jadi punya orang lain.
ya, yang wajib punya rekanan yang akan Bapak Ibu setorkan. Jadi PPN itu bukan tanggung jawab atau pajak dari wajib pajak yang memungut. Itu dulu ya, satu ya. Kita samain persepsi dulu nih. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu menyetorkan itu bukan pajak dari perusahaan yang membuat faktur ya, tapi pajak dari rekanan kita yang kita ada kewajiban memungut dan akan kita setorkan. Jadi jangan sampai ada pemikiran saya jadi bayar pajaknya itu. Oh, enggak, itu punya orang lain yang Bapak Ibu pungut, kemudian Bapak Ibu setorkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Lili, supplier tidak dikenakan PPN, akan tapi pada saat kita menjual kepada customer, kita mengenakan PPN. Ya, betul, Bu. Pada saat Ibu menjual, Ibu mengenakan PPN, tapi kan PPN-nya dibayar oleh rekanan kita yang akan disetorkan oleh Ibu sebagai yang membuat faktur, ya enggak ya, Bu ya? Kira seperti itu ya, Bu Lili? Ya, betul. Ya. Nah, kemudian terkait PPN tersebut, selagi PPN-nya itu ke satu orang wajib pajak, ke orang wajib pajak itu juga gitu ya, fakturnya itu penyerahannya. Kemudian dalam satu masa yang sama, Ibu boleh membuatnya menjadi faktur pajak gabungan, Bu. Digabung. Nah, asal dia masih satu masa dan ke wajib pajak yang sama, ya Bu ya. Jadi boleh membuat faktur pajak gabungan, digabung gitu ya. Jadi biar nggak sekali ngirim bikin faktur, sekali ngirim bikin faktur, sedangkan itu wajib pajaknya sama dan satu bulan yang sama. Boleh Bu, bikin faktur pajak gabungan nih. Ya stop nih di sini kan di slide boleh Bapak Ibu lihat PKP dapat membuat faktur pajak gabungan selagi penyerahannya itu kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Jadi boleh digabung ya Bu ya. Bikin fakturnya boleh digabung. Tapi paling lambat sampai dengan akhir bulan. Nanti fakturnya dibuat tanggal ini berapa, tanggal ini nyerahin apa, tanggal ini nanti boleh digabung. Bikin fakturnya digabung. Boleh. Baik Bu Lili, apa bisa diterima jawaban kita? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya, Terima kasih, Bu. ya baik. Makasih Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Lili atas jawabannya. Terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Mungkin Izin nih Bu, selanjutnya izin ada sebentar Bu, lagi. mau menyapa Ibu tadi. Ya, Pak Nasution. Tian, Iya apa Ibu, kabar Pak? waduh, baik, banyak bertanya saya nih, jadi nggak Oh nggak enak. apa-apa Pak, nggak apa-apa. Begini Bu, saya mau menyampaikan keluh kesah kita di UMKM di Indonesia ini. Bagaimana cara Bu ya kalau kita ini UMKM yang nilainya nggak sampai miliar-miliar ini, Hmm. cuma cuma sedikit, tapi kita bisa nggak kita pajak itu nggak usah kita yang nerima Bu, tapi si customer yang memberi ke DPC pajak. Karena gini Bu, UMKM ini banyak hilapnya Bu, banyak dipegang duit ternyata kita hilap, namanya orang hilap, namanya kita Ya, pemodal nggak ada modal ini Bu, namanya uang yang masuk itu kirain uang kita betul. juga. Pak Inilah Nasution, saya yang bentar Bu, saya mau ngerubah undang-undang ini, pingin undang-undang ini supaya kita uangnya nggak usah dikasih kita deh, biar dia yang bayar. Jadi kita nggak bermasalah di kitanya. Nanti di kita namanya kita pemodal ini pemodal minim, sehingga yang tadi saya bilang tadi kita sudah jadi, tapi kita kesulitan untuk ngurus ini Bu. Bisa nggak kira-kira undang-undang itu kita nggak usah mungut pajak deh, biar sana aja yang bayar pajaknya gitu. Jadi kalau kita dikasih duit nih UMKM, pengalaman saya di Indonesia ini kita asosiasi juga ada. Problemnya kalau duit udah kita pegang, lupa daratan kita, uang itu uang kita ya ternyata. perasaan Apalagi kita ya Pak ya. ya Nah, perasaan iya kita benar. perasaan kita Padahal ya. di situ ada hak orang lain, ada anak Betul. yatim juga, ada uang pajak juga, ada uang itu. Nah itu yang kita bikin hilap. Nah itu yang Ya, saya bilang tadi, itulah problem kami di UMKM ini. Kami bermasalah di situ Bu. Keuangan ini bermasalah karena kita basically kita tuh bukan orang accounting, bukan orang pajak. Kita hanya pengusaha jalan aja, asal jalan aja ngelontor dapat duit ya udah. Nah kita kadang-kadang hilap di situ. Itu yang saya pengalaman dasarnya itu, kehilapan ini yang kita akhirnya menumpuk. Ini permasalahan yang paling betul. besar di undang-undang ini, harus segera dirubah. Ya, Sampai kapanpun kalau ini nggak dirubah, yang tadi saya bilang sama yang ini tadi, akan bermasalah terus Bu, UMKM kita. Kita hanya disuruh menciptakan lapangan kerja, tapi kita tidak
tidak disupport sama negara, baik modal, baik apapun itu, kita nggak ada modal, kita ya uang-uang yang masuk-masuk ini. Sehingga kita hilap, itulah yang saya bilang, Bu. Mohon Ya, bantuan, Bu, dibahas undang-undang tentang ini, Bu. Makasih, Bu, ya. ya. Pak Nasution, saya izin menyampaikan beberapa pandangan dan pendapat ya Pak Nasution. Ya, jadi Pak Nasution sebenarnya begini, kenapa UMKM itu dibuat menjadi wajib pajak dengan kriteria UMKM gitu ya? Latar belakangnya seperti itu. Karena apa? Karena pemerintah sangat menyadari bahwa seperti kata Pak Nasution tadi, tidak semua wajib pajak itu tiba-tiba mendirikan badan, udah pada pinter bikin pembukuan. Nah, gitu kan? Nah, akhirnya pemerintah membuat sebuah regulasi. Bagaimana untuk mengatasi wajib pajak yang tidak serta-merta pinter langsung pembukuan, dibuatlah UMKM. Dasarnya apa? Pencatatan, Pak. UMKM Betul. itu dasarnya pencatatan. Problemnya itu. Makanya pajak UMKM itu adalah 0,5% dari bruto, bukan laba. Ya, Iya. nah karena itu Pak, dan kemudian dari regulasi UMKM itu sendiri Pak, akhirnya dibuat juga batasan waktu. Batasan waktu wajib pajak itu boleh sebagai melaksanakan sebagai wajib pajak UMKM. Berarti boleh menggunakan pencatatan. Dengan harapannya apa? Dalam rentang waktu itu, wajib pajak bisa tetap belajar pembukuan. Sehingga nantinya akhirnya wajib pajak itu pada dasarnya harus pakai pembukuan. Makanya keluarlah regulasi UMKM. Nah, ada pun batas waktunya itu. Jadi gini Pak, UMKM itu nggak bisa seumur hidup. Saya dari daftar sampai saya nanti ini nggak bisa gitu. Jadi UMKM itu ada masanya. Untuk PT, untuk Badan Hukum PT itu adalah masa waktunya adalah 3 tahun belajarnya sejak mereka mendaftar atau sejak tahun 2018. Nah, kalau CV 4 tahun. Nah, orang pribadi 7 tahun, Pak. Jadi pemerintah itu berharap dengan sebuah badan hukum itu selama 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, orang tuh udah bisa belajar pembukuan. Tapi kayak kita kesulitan, Bu. Kita orang Ya, nggak pemilik apa-apa. ini, saya Nah, kan bengkel, Bu, ya. Bengkel, ya, kayak saya contoh bengkel. mm-mm. Saya tuh ngerjain semua sebagai pemilik, tapi nyari order juga, ngurus Iya, lapangan iya juga, Pak. semua. Sehingga Baik. buku itu nggak pernah dicatat, nggak tahu kita buku itu ada apa, cerita itu nggak tahu kita. Ada apa Nah, dicatat. Nah, itu kita nggak maintenance. Untuk kita mensupport gaji orang, nah, kita nggak mampu juga. oke. Nah, itu Kalau kesulitan begitu, juga. gini Pak, makanya Hmm, nanti kita terima kasih nih dengan Bapak ngomong hmm, seperti ini. Berarti paling tidak kita tahu, oh ternyata wajib pajak itu butuh bagaimana sih cara bikin pembukuan, bagaimana hmm. sih cara bikin ini. Nanti kita undang lagi di kelas pajak khusus, Pak. Khusus UMKM, nanti kita undang tata cara gimana membuat pencatatan sederhana dan pembukuan sederhana. Sederhana aja Hmm, Pak, nggak usah yang ribet banget, tambah pusing ntar ya. Nah, iya. jadi harapannya nanti masalah seperti ini paling nggak mengurangilah kendala yang Bapak hadapi sekarang. Dan terkait regulasi, betul Pak, sebenarnya kalau masalah Bapak seperti yang Bapak katakan, bikin faktur sekarang, kadang rekanan itu bayar 3 bulan, itu Bapak jangan khawatir Pak. Banyak teman-teman Bapak yang seperti itu. Banyak Ya, tutup kami sampai ya tutup. mereka sering juga konsultasi ke kita, cerita gitu, gimana gimana gimananya ya. Nah, namun pada saat sekarang ini karena regulasi yang berlaku itu bersifat umum gitu ya, Umum. Hmm. kita kan nggak bisa nih apa, memisah-misahkan, kalau buat Bapak ini boleh deh regulasinya ini, buat Bapak nggak bisa. Karena dia Nggak masih bisa. bersikap umum, ya kami sebagai eh, pelaksana sebuah regulasi juga harus mengikuti regulasi yang sudah ada. Tapi seperti Pak Beni katakan tadi, terima kasih atas masukannya. Mungkin ini akan jadi bahan bahasan kita ya Pak Beni ya, Ya, bahan kemarin batasan saya kami sudah, juga waktu gitu. kemarin di Jababeka, Pak Jokowi sempat mau ngumpulin kita, nggak Ya, jadi. Saya ingin nyampaikan hal yang sederhana mm, ini. Tapi ini berlarut, sudah lama, sudah hampir 7 tahun yang lalu saya juga sudah sampaikan. ya, Kalau enggak, ini akan bermasalah terus UMKM kita di Indonesia gitu. Sampai kapanpun. Ini akan, kalau nggak dirubah undang-undangnya, akan bermasalah terus. Kami nggak bisa, ya, kami usaha ini nggak punya modal, Bu, sama sekali. Modal ya Pak, berusaha, baik. tapi jadi setelah jadi ini kami kebingungan. Ada regulasi-regulasi yang kita hadapin, Bu. Sebenarnya gini Pak.
PKP itu pada prinsipnya adalah pajak masukan, pajak keluaran ya. Yang mana Bapak dapat pajak masukan, Bapak kreditin di SPT-nya Bapak untuk mengurangi pajak terutama pada masa itu, ya nggak Pak? Nah, sebenarnya gini Pak, secara aturan, secara sistem itu tuh sudah agak ngunci sekarang sebenarnya. Dalam arti kata gini, pada saat Bapak sama rekanan transaksi, ya bikin faktur misalnya, terus fakturnya itu belum Bapak laporin di SPT. Nah, sedangkan faktur yang Bapak keluarkan itu kan merupakan PM-nya lawan transaksi Bapak. Sebenarnya kalau sudah seperti itu, nggak bisa yang lawan transaksi Bapak itu kalau belum dibayar sama Bapak ke sistem buat mengkreditkan. Nah, itu udah ngunci. Nah, kalau dia sudah kayak gitu, dia kan sama aja. Dia juga nggak bisa berarti apa ngurangin pajaknya dia kan dengan PM yang dari Bapak. Sebenarnya tuh udah mulai mengunci sebenarnya kalau kita mau ngomong itu ya. Iya, Nah, betul. sebenarnya dia juga rugi sebenarnya kalau dia belum bayar ke Bapak terus Bapak nggak setor, dia juga nggak bisa ngurangin pajaknya dia di masa itu sebenarnya secara nggak langsung. Iya Bu, banyak yang bertanya. Nanti aja kita Iya, iya. komunikasi Ya, Bu. nanti boleh ya Pak. Nanti jika perlu ini Pak, Bapak nanti bisa juga kalau mau komunikasi lebih intens, bisa juga nanti ke KPP Cibitung tempat Bapak terdaftar. Di sana ada penyuluh, ada AR-nya Bapak, karena setiap wajib Sudah. pajak itu, ya. Nah, Sudah. pasti kan jawabannya gimana ya Pak? Regulasinya seperti itu. Regulasi undang-undang doang, mentonya di situ Iya, aja Bu, nggak bisa. iya Pokoknya betul. saya Kita pun nggak bisa. nggak bisa. Ya udah Bu, kasih yang lain Iya, kesempatan. iya. Makasih Pak Nasution. Makasih Bu. Ya, Baik, terima kasih Ibu Lia dan Pak Nasution. Bapak ini. Bapak Ibu, mungkin karena waktu sudah menunjukkan duhur, masih ada 2 pertanyaan lagi akan dijawab oleh narasumber. Yang pertama ada dari PT Mitra Asri Properti Indo, mau bertanya untuk info tentang pembelian rumah di bawah 2M yang PPN-nya dibantu oleh pemerintah mulai November, apakah sudah bisa diterapkan? Lalu untuk pembuatan faktur pajaknya keluaran kodenya berapa? Silahkan kalau ada narasumber. Oh, ini terkait ini ya pembelian rumah apa yang dapat DTP dari pemerintah itu ya Pak? Kita adakan Coba Pak Beni. dari siapa tadi? Baik, Bapak Ibu dari PT Mitra Asri ya, Propertindo. Pak, karena ini spesifik ke properti ya. Hari ini bahasan kita lebih umum. Nanti kita adakan materi khusus Pak. Nanti Bapak kita undang khusus untuk properti. Nanti kita akan kumpulkan terkait dengan semua aturan yang terkait dengan properti. Kira-kira begitu nggak Pak? Halo Bapak Ibu dari PT. Ya, Pak Beni sudah dijawab oleh dari PT Mitra Asri. Oke. Baik. Nanti kita adakan materi khusus Baik. terkait dengan properti. Ya, nanti Makasih masukannya. Bapak Ibu juga yang lain mau jika ingin ikut nanti juga dapat melihat di kelas pajak biasanya di Instagram ya Pak Beni ya. Kita share undangannya. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Eko Solihin, PT Karya Mungkin. Baik, waalaikumsalam Pak Eko Solihin. Jadi Pak, kami membeli barang material untuk stok di gudang ya, mendapatkan PM, oke. PM-nya, namun kita belum ada pekerjaan dan kami tidak mengeluarkan faktur pajak pengeluaran dalam bulan itu. Oke, berarti nggak ada PK ya Pak, ada PM. Berarti statusnya bisa menjadi LB kalau misalnya PM-nya Bapak kreditin semuanya. Ya, faktur pajak pengeluaran kami laporkan pajaknya bagaimana ya Pak? Apakah tetap nihil atau lebih bayar karena ada pajak masukan? Ya, jadi Pak Eko, pajak masukan itu kan sebenarnya boleh dikreditkan itu 3 bulan, ya 3 bulan ke depan, masa waktunya. Jadi misalnya nih, Pak Eko dapat nih PM bulan ini, nah boleh Pak Eko kreditin mau di bulan ini, mau di bulan depannya lagi, mau di bulan depannya lagi boleh, gitu ya. Nah itu adalah pilihan wajib pajak Pak. Nah, jadi kalau Bapak Eko tidak Bapak kreditkan di masa ini, berarti SPT Bapak nihil. Namun kalau misalnya Bapak kreditkan semuanya nih di masa yang sekarang PM-nya, berarti nanti akan ada kelebihan bayar karena pajak masukan. Namun kelebihan bayar itu kan bisa Bapak kompensasikan juga Pak ke masa depannya.
Jadi nggak apa-apa. Jadi lebih bayarnya Bapak kompensasikan saja ke masa depannya, ke masa bulan berikutnya begitu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Jadi itu pilihan Bapak. Apakah Bapak mau mengkreditkan sekarang atau nanti aja deh. Kalau bulan depan ada PK, mau saya kreditin untuk mengurangi PK biar saya nggak bayar pajak, boleh di masa itu mengkreditkannya. Nah itu semuanya pilihan. Namun pada saat sekarang pun, pada saat Bapak kreditin semuanya juga, bisa Bapak kompensasikan kelebihan bayarnya ke masa pajak berikutnya. Gak apa-apa. Nah, terus kalau Bapak mau pilih-pilih nih, nanti PM ini mau kreditin sekarang, PM ini mau bulan depannya. Nah, Bapak harus ingat, masa mengkreditkan pajak masukan itu adalah batasnya 3 bulan. Nah, kira-kira seperti 3 bulan ke depan. Kira-kira seperti itu ya, Pak Eko. Itu pilihan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lia atas jawabannya. Terima kasih Kak Eko atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berantusias mengikuti kelas pajak pada hari ini. Kami sampaikan juga apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp Kanwil DJP Jawa Barat 2, yaitu di 0821 8000 0160. Baik, Bapak Ibu. Ada di materi. Ya. Ada di Nah, materi. ini untuk kontak info kantor pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat 2. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat diterima baik oleh Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, saya Ayu Dasi, undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu wajib pajak semuanya. Maaf lahir batin ya. Selamat siang. Ya, makasih banyak ya. Silakan bergabung di kelas-kelas berikutnya. Silakan bergabung di kelas pajak berikutnya ya Bapak dan Ibu. Nanti akan kita WA juga, kita undang ya. Ya, bisa, makasih. Baik, terima Ya. kasih Ibu. Makasih Pak Nasution. Nggak apa-apa. Hmm? Cuman masih dingin gitu. Ya, Mas. Bapak Ibu kita mohon izin ya, kita akan close Zoom kita pada siang hari ini. Sampai ketemu kembali.